Hai Sobat IKAPI, kembali lagi bersama saya Putri di channel YouTube IKAPI. Di video kali ini kita akan membahas mengenai pajak kendaraan di atas air atau PKAA. Pajak kendaraan bermotor atau PKB menjadi primadona penerimaan pada sejumlah pemerintah daerah. Membludaknya jumlah kendaraan bermotor membuat PKB memberi sumbangsi yang signifikan pada penerimaan daerah. Namun, sebenarnya PKB tidak hanya menyasar kendaraan yang beroperasi di atas jalan darat. Pajak yang menjadi wewenang pemerintah provinsi ini nyatanya juga membidik kendaraan di atas air. Pajak yang dikenakan atas kendaraan di atas air ini sebelumnya disebut dengan istilah PKAA. Lantas, apa itu PKAA? Definisi pajak kendaraan di atas air. Pajak kendaraan di atas air ini diatur dalam Regulasi Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 23 Tahun 2008 yang mengatur tentang perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan di atas air serta yang mengatur terkait bea balik nama kendaraan di atas air. Dalam pasal 1 angka 1 PMK ini mendefinisikan kendaraan di atas air sebagai semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berupa motor ataupun peralatan lainnya yang memiliki fungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi menjadi tenaga penggerak kendaraan yang bersangkutan yang digunakan di atas permukaan air. Kemudian definisi dari pajak kendaraan di atas air yang disingkat menjadi PKAA ini tercantum dalam pasal 1 angka 2 PMK tersebut, yakni PKAA merupakan jenis pungutan pajak atas kepemilikan dan juga penguasaan terhadap kendaraan di atas air. Target utama dari PKAA ini yaitu kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor atau gross tonnage yaitu GT5 hingga GT7. Pengenaan pajak kendaraan di atas air atau PKAA ini tidak dikenakan atas semua kepemilikan atau penguasaan. Terdapat pengecualian dari pengenaan PKAA, yaitu yang dikecualikan adalah kelompok tertentu yang termasuk dalam orang pribadi dan badan yang termasuk dalam kendaraan di atas air perintis. Yang dimaksud dengan kendaraan di atas air perintis adalah kapal yang memiliki fungsi sebagai pelayanan angkutan perintis. Selain PKA PMK 23/2008 tersebut juga mengatur terkait bea balik nama kendaraan di atas air atau BBNKAA. BBNKAA adalah jenis pungutan pajak yang dikenakan atas penyerahan hak milik kendaraan di atas air yang merupakan sebagai akibat dari adanya perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak ataupun keadaan yang terkait lainnya yang terjadi karena adanya transaksi jual beli, tukar menukar, warisan, hibah maupun pemasukan ke dalam badan usaha. Jenis kendaraan di atas air. Berdasarkan pada pasal 3 ayat 1 PMK 28/2028, jenis kendaraan di atas air dibedakan berdasarkan pada konstruksi yang meliputi konstruksi kayu, konstruksi serat, karet, fiber, dan yang sejenisnya, konstruksi baja, besi, feransman, dan yang sejenisnya. Selain itu, dalam pasal 3 ayat 2 PMK tersebut juga mengatur terkait pengelompokan kendaraan di atas air. Penggunaan kendaraan di atas air dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian berdasarkan pada fungsinya, yaitu penangkapan ikan, angkutan penumpang, angkutan barang dan penggerukan, pesiar, rekreasi, atau olahraga. Mekanisme pemungutan PKAA. Mekanisme pengenaan PKAA ini sebenarnya sama seperti mekanisme pengenaan pajak kendaraan bermotor atau PKB, yaitu setiap kendaraan akan diperhitungkan pajaknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Namun, terkait PKAA terdapat pengecualian untuk pengenaan pajak yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu. Misalnya seperti kapal yang digunakan untuk pelayanan angkutan perintis, di mana yang dimaksud dengan angkutan perintis merupakan angkutan operasional bersubsidi yang digunakan untuk melayani daerah yang terisolasi dan belum berkembang. Contoh dari pelayanan angkutan perintis yaitu pelayanan yang diberikan oleh pihak Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI yang mendefinisikan bahwa kapal perintis merupakan semua angkatan laut yang dapat digunakan oleh masyarakat kepulauan terpencil, terdepan, terbelakang, dan perbatasan atau 3TP. Sebelum pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 atau Undang-Undang PDRD,
Pemungutan PKAA dapat dilakukan secara terpisah dengan pemungutan PKB. Akan tetapi, ketentuan terkait PKAA saat ini telah tercakup pula dalam PKB. Hal ini dapat dilihat dari definisi kendaraan bermotor yang menjadi objek dari PKB yang juga mencantumkan kendaraan di atas air. Meskipun mirip, terdapat juga perbedaan di antara PKAA dengan PKB, yaitu perhitungan PKB atas kendaraan yang beroperasi di daratan berbeda dengan kendaraan yang beroperasi di air. Hal ini karena digunakan sebagai dasar perhitungannya adalah hanya nilai jual kendaraan bermotor atau NJKB tanpa memperhitungkan bobot keefisienan kerusakan, di mana ketentuan terkait dasar pengenaan pajak ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 atau Undang-Undang PDRD, serta disesuaikan dengan peraturan daerah masing-masing. Dasar pengenaan pajak kendaraan di atas air atau DPP PKAA berdasarkan pada pasal 2 angka 1 PMK nomor 23 tahun 2028, perhitungan nilai jual kendaraan di atas air yang digunakan sebagai dasar pengenaan PKAA dan BBNKAA dihitung berdasarkan penjumlahan nilai jual, rangka atau bodi, dan nilai motor penggerakan kendaraan di atas air. Nilai jual kendaraan di atas air ditetapkan berdasarkan pada harga pasaran umum yang selanjutnya disingkat dengan HPU atau suatu kendaraan di atas air. Sementara itu, untuk nilai jual rangka atau bodi kendaraan di atas air dibedakan berdasarkan pada jenisnya, isi kotor atau gross tonnage or GT, fungsi serta umur rangka atau bodi. Sedangkan untuk harga jual motor penggerakan kendaraan di atas air dibedakan menjadi dua, yaitu dibedakan berdasarkan pada daya kuda atau PK dan umur motor. Itu tadi informasi seputar pajak kendaraan di atas air atau PKAA. Mari kita selalu dukung pemerintah untuk memajukan perekonomian di bidang perpajakan dengan terus mendukung segala upaya pemerintah dari sisi perpajakan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan stay tune untuk video IKP lainnya. Salam IKP.